Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas topik atau tema yang minggu-minggu ini menjadi perbincangan baik di kalangan sejarawan maupun masyarakat umum, yaitu hilangnya nama Soeharto di serangan 1 Maret. Padahal kita tahu selama ini serangan 1 Maret itu dikomandani oleh Soeharto. Ya kalau nggak salah Letkol waktu itu. Dan itu benar-benar menjadi semacam bagi Soeharto semacam kebanggaan lah. Dan itu bisa tercermin dalam film Janur Kuning. Tapi baru-baru ini keluar Kepres nomor 2 tahun 2022. Dalam Kepres itu tanggal 1 Maret itu dijadikan hari penegakan kedaulatan atau kedaulatan kita. Tapi di dalam Kepres itu nama Soeharto tidak ada. Kepres itu sendiri lahir dari hasil tim penyusun akademis, penyusun naskah akademis. Serangan 1 Maret yang diketuai oleh Sri Margono. Karena itu kita ingin yang sejarah yang seharusnya bagaimana. Dan malam ini kita akan tampilkan berapa bicara, di antaranya sejarawan, ada guru besar juga, ada praktisi sejarah, ada politisi dan ada aktivis. Saya akan mulai lebih dulu dari praktisi sejarah Asril Caniago yang minggu lalu ngadain seminar dengan alumnus IB. Dan saya ingin tahu apa yang terungkap di seminar itu. Karena pakar-pakar juga yang hadir di situ. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang beberapa waktu belakangan ini agak ramai nih ya tentang surat keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 ya, yaitu tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Memang kemarin ini ada webinar forum Doktor Alumni HMI, ya, itu juga mengangkat isu ini. Kalau tidak salah Profesor Anhar juga ada jadi pembicara waktu itu. Saya hanya diminta jadi pembahas. Cuma yang saya ingin mengatakan 3 hal sebenarnya di situ juga saya katakan. Yang pertama bahwa serangan umum 1 Maret itu mestinya kita letakkan di dalam kerangka perjuangan PDRI, ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berlangsung mulai dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Jadi kira-kira 7 bulan ya. Nah, karena serangan 1 Maret itu terjadi dalam rangka itu. Yang kedua, yang juga dipersoalkan, apakah ada ya peran Bung Karno dan Bung Hatta di dalam peristiwa itu? Karena di dalam Kepres itu sendiri juga disebutkan. Dan kenapa peran Pak Harto tidak disebut ya? Yang ketiga, kesimpulannya, supaya jangan terjadi penyesatan sejarah, mestinya pemerintah legowo ya
merevisi Kepres ini. Yang pertama saya ingin katakan bahwa serangan umum 1 Maret itu terjadi dalam kerangka perjuangan PDRI. Kenapa? Ya, kita tahu PDRI itu dibentuk secara legal, ya, secara resmi. Karena ketika terjadi serangan terhadap Yogyakarta mulai subuh 19 Desember 48 itu, kemudian diadakan sidang kabinet, ya. Jadi dari keputusan sidang kabinet itu dan masukan dari angkatan perang kita, ya, dari intelijen sebenarnya bahwa Belanda sudah merencanakan itu. Nah, karena suatu kesimpulannya bahwa pasti Jogja akan jatuh, makanya salah satu keputusan sidang kabinet itu adalah memberikan mandat, ya, kepada Mr. Safrudin di Bukit Tinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sebab kalau pemerintah sampai jatuh, ibu kota sampai jatuh, presiden dan wakil presiden ditangkap, berarti tidak ada lagi pemerintahan. Jadi salah satu syarat adanya negara itu menjadi batal, ya. Itu yang dipropagandakan kemudian oleh Belanda. Nah, itu jelas-jelas mandat itu yang pertama mengatakan dalam keadaan ibu kota jatuh dan presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kekuasaannya, diberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Safrudin Peredaran Negara untuk membentuk pemerintah darurat. Yang kedua, kawatnya, telegramnya kepada Dr. Sudarsono di India, perwakilan kita. Kalau, ya, dalam hal Safrudin gagal membentuk pemerintah darurat, maka diberi kuasa kepada Mr. Sudarsono untuk membentuk, ya, pemerintahan dalam pengasingan, exile government. Nah, mandat itu sampai kepada Safrudin, ya. Soekarno, Hatta, dan bekas Perdana Menteri Sultan Syahrir, Ketua KNIP Mistara Saat, Surya Dharma, Haji Agus Salim, kemudian ditangkap, memang 7 orang itu, ya. Ditangkap, pertama ditahan di Kesultanan di Istana di Jogja, lalu tanggal 22 dibawa. Tapi begitu mendengar berita ada pendudukan ibu kota dan presiden dan wakil presiden tawan, Mr. Safrudin langsung mengambil inisiatif dengan pemerintah, komisaris pemerintah pusat di Jakarta, di Bukit Tinggi, di Sumatera, Mr. Tengku Muhammad Hasan, dan Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Kolonel Hidayat, sudah memutuskan hari itu juga membentuk pemerintah darurat. Ya, sempat ditanyakan kepada Tengku Muhammad Hasan, apa boleh kita membentuk ini? Karena mandat itu belum sampai. Belanda saja, kata Tengku Muhammad Hasan, ketika negeri Belanda diduduki oleh Jerman, ya, waktu Perang Dunia Kedua, pemerintahnya lari ke London. Jadi di luar negeri pun boleh membentuk pemerintahan gitu, bisa dijalankan. Nah itu. Nah, suasana sempat panik, ya. Mandat tidak sampai, tapi Safrudin sudah membentuk PDRI. Di Jawa juga langsung terjadi inisiatif. Tanggal 22 itu juga Nasution membentuk pemerintahan militer di seluruh Jawa. Jadi Nasution itu adalah Panglima Tentara Teritorium Jawa, jadi PTTD itu istilahnya. Itu membentuk pemerintah militer, menunjuk kepala-kepala divisi, komandan-komandan divisi menjadi gubernur militer. Abimanyu di Jawa Barat, Gatot Subroto di Jawa Tengah, dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Nah, itu dengan instruksi lengkap untuk menjalankan pemerintahan. Nah, ketika sidang kabinet 19 Desember itu ada 4 menteri, ya, kabinet Hatta yang tidak ditangkap. Kenapa? Karena dia sedang berada di Solo. Mereka adalah Menteri Kehakiman Susanto, kemudian Menteri Dalam Negeri Sukiman, Menteri Negara Supeno, dan IJ Kasimo. Mereka ini juga mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat, ya.
Karena belum tahu ada pemerintahan darurat di Sumatera. Namanya juga pemerintahan darurat. Karena mereka lah yang tersisa dari anggota kabinet. Tapi tanggal 2 Januari itu sudah terjadi kontak antara Jawa dengan Sumatera. Waktu itu Kasimo tahu bahwa sudah ada pemerintah darurat yang mendapat mandat. Dari siapa Kasimo tahu? Dari Kiai Maskur. Kiai Maskur ikut dalam rapat kabinet dan tahu keputusannya salah satunya adalah membentuk pemerintah darurat, memberi kuasa mandat. Maskur lolos ya dari Jogja tanggal 19 itu, kemudian bergabung dengan Kasimo dan kawan-kawan. Nah setelah tahu itu, makanya pemerintah darurat di Jawa langsung menyatakan berada di bawah Sumatera. Jadi PDRI itu jangan kita lihat hanya pemerintahan di Sumatera. Dia pemerintahan Republik Indonesia. Nah, tanggal 7 Januari, Kolonel Simatupang yang sudah juga tahu, itu Kepala Staf Angkatan Perang, mulanya wakil setelah Urip Sumoharjo meninggal, jadi Kepala Staf, ya, juga menyatakan tunduk. Karena itu mereka melaporkan, Simatupang melaporkan kepada Safrudin tentang perkembangan pemerintahan di Jawa dan menyatakan pemerintahan di Jawa itu adalah bagian dari PDRI. Nah, dari beberapa diskusi ya, akhirnya dilengkapilah kabinet PDRI itu yang dibentuk oleh Safrudin itu, karena Safrudin juga baru tahu ada menteri-menteri yang tidak jangkap. Masuklah Kasimo, Sukiman, Susanto, Supeno itu masuk dalam kabinet PDRI dan Sudirman diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang, ya, Panglima Angkatan Perang. Nasution masuk kabinet sebagai Panglima Komando Jawa, ya, Koloni Dayak juga. Sehingga PDRI itu adalah pemerintahan Republik Indonesia, bukan pemerintahan di Sumatera. Nah, itu satu. Lalu apa bukti? Jadi apapun gerakan yang dilakukan oleh di Jawa itu selalu dilaporkan, ya, ke Safrudin. Itu ada. Jadi ada buku yang kita lupakan sebenarnya kalau melihat itu, PDRI dalam Kesanah Kearsipan. Itu ada ratusan telegram pembicaraan radio yang sudah direkam, ada di Arsip Nasional, yang menjelaskan bagaimana komunikasi antara Jawa dengan Sumatera. Ya. Nah, perkembangan itu selalu dilaporkan. Jadi Jawa itu menyatakan mereka menjadi komisariat pemerintah pusat di Jawa, PTTD. Dan Nasution menjadi Panglima Tentara Teritorium Jawa. Ya. Langsung mengkoordinirkan pemerintahan militer. Jadi serangan 1 Maret itu adalah bagian dari agenda yang didiskusikan bersama pemerintahan pusat di Bukit Tinggi. Ya istilahnya di Bukit Tinggi, tapi sebenarnya mereka itu bergerilya di hutan-hutan ya. Safrudin akhirnya di Bidar Alam di selatan, Sultan Muhammad Rashid dengan Sitompul beberapa di Koto Tinggi di Suliki ya yang tidak bisa dijangkau oleh Belanda. Nah, kenapa saya katakan serangan 1 Maret itu ya merupakan bagian dari perjuangan PDRI? Karena selalu dilaporkan melalui telegram. Nah, kenapa harus melapor ke Bukit Tinggi ya? Itu Sudirman juga melaporkan. Karena memang mereka mempunyai radio-radio yang lebih canggih yang bisa berhubungan ke luar negeri. Ya kan? Itu radio itu disiapkan oleh Kolonel Suyono. Sebelumnya dia komandan Madiun, dikirim ke Sumatera untuk menyiapkan pemerintahan darurat juga. Jadi ada dibeli beberapa radio sudah disiapkan untuk komunikasi dengan luar negeri kalau Jogja jatuh. Gitu. Jadi radio di Jawa ada di Kulon Progo, ada di Gunung Lawu, kemudian ada yang di markasnya Simatupang, ada markasnya Nasution, itu tidak bisa menjangkau luar negeri. Hanya bisa ke Bukit Tinggi ya dan ke Ranau di Sumatera Selatan. Karena itu Sudirman selalu berkomunikasi dengan Safrudin. Apapun yang dilakukan oleh Sudirman ya untuk menaikkan moral pasukan kita, perjuangan kita selalu diminta kepada Safrudin. Itu ada semua telegram-telegramnya supaya disiarkan ke luar negeri. Karena hanya dari Bukit Tinggi yang bisa ke luar negeri, ya. Nah, jadi ada yang saya sesalkan, sayang tidak ada penyusun naskah akademisnya. Dikatakan Bung Karno itu diduga, ya. Kalau sejarawan saya kira tidak boleh menduga-duga. Ada pembicaraan antara Soekarno dengan Nehru, ya.
tanggal 19 Januari tentang sehari sebelum konferensi Pan Asia yang dihadiri 15 negara di India. Itu dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia ya. Tidak perlu kita duga-duga karena dokumennya ada di sini. Jadi tanggal 19 itu ada 2 hal ya. Itu akan ada sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 26 atau 28 Januari 49 di markas PBB. Kita ada perwakilan di situ, ada Enpalar, ada Sudarpo, ya. Itu mereka tidak ada dapat mandat untuk mewakili Indonesia. Berita itu melalui Sudarsono sampai ke Safrudin, perlu ada mandat. Makanya diangkatlah mula-mulanya Maramis itu sebagai wakil Menteri Keuangan, tapi kemudian diangkat menjadi Menteri Luar Negeri supaya dia bisa memberikan mandat ke PBB. Nah, sehubungan dengan konferensi Interasia itu, pada tanggal 19 Safrudin mengirim radiogram ke India melalui Mr. Sudarsono supaya disampaikan kepada Nehru bahwa pemerintah itu sekarang adalah pemerintah darurat PDRI ya. Nah, lalu itu disampaikan ke Nehru, sidang Interasia itu dibuka tanggal 20 Januari. Itulah yang hasilnya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Indonesia itu masih ada untuk mematahkan klaim Belanda. Indonesia itu punya pemerintahan dan tentaranya juga sudah tidak berfungsi lagi. Berkat itu dapatlah mandat Enpalar ini disuarakanlah di PBB sehingga keluar ya resolusi Dewan Keamanan yang pertama ya tanggal 28 Januari memerintahkan Belanda menghentikan agresi. Yang kedua memulai perundingan ya Indonesia dan Belanda ya kan. Nah, akhirnya patah kebohongannya, pemerintah sudah tidak ada. Ternyata masih ada ya komunikasi jalan. Lalu isu yang disampaikan lagi tentara Indonesia itu tidak ada. Sudah tidak ada. Itulah yang membuat kemudian Panglima Sudirman Nasution ya dengan Panglima-Panglima ini dan Kolonel Dayak Sumatera itu merancang beberapa serangan untuk menunjukkan eksistensi eksistensi militer kita masih kuat gitu. Nah, ada beberapa serangan kota-kota di Jawa, ada juga di Sumatera dirancang malah awal Februari ya, rapat disetujui, tapi kebetulan bocor akhirnya meninggallah beberapa orang ya, 69 pejuang karena rapat itu bocor, diserbu oleh Belanda ya. Tapi di Jawa ini akhirnya nah dari dokumen kita tidak menemukan yang lain-lain ya, tapi ada komunikasi dengan Sumatera itu akan disiapkan sehingga dibuktikan 3 kali ya. Jadi tanggal 28 itu sudah ada telegram malamnya ya 28 Januari itu sudah ada laporan kepada PDRI ya mengatakan tentara kita sudah mulai menguasai beberapa tempat di Jogja, di dalam kota Jogja ya, masih pinggir-pinggiran mungkin. Kemudian siang harinya dilaporkan lagi ya. Ada teleknya semua. Jadi hari itu 3 kali markas tentara di Jawa melaporkan kepada PDRI sampai tanggal 2 Maret ya. Yang pertama mengatakan kita mulai masuk, yang kedua mengatakan kita sudah berhasil mengibarkan merah putih dan beberapa tawanan Belanda sudah dibebaskan. Itu dilaporkan ke Safrudin ya. Kemudian laporan ketiga ya tentang bahwa kita sudah berhasil menduduki tapi akhirnya kemudian menghindari banyak korban, kita keluar lagi gitu. Dan serangan itu disiarkan oleh radio-radio luar negeri. Dan kenapa Jogja ini disasaran? Karena waktu itu banyak wartawan asing tinggal di Jogja sehingga itu menjadi berita yang besar gitu. Nah, jadi harus kita lihat dalam konstruksi PDRI gitu. Karena sampai 40 bulan Juni, bulan Juli itu Sudirman masih terus melapor, berkomunikasi dengan Safrudin. Karena hubungan dengan Soeharto. Nah, memang di dokumen laporan itu tidak ada disebut nama, ya. Kecuali yang pelapor, misalnya ada yang komandan markas, yang PHB ya, penghubung, tidak ada sebut nama. Tapi Mr. Muhammad Rashid yang punya di markas di Koto Tinggi, Suliki,
itu pernah mendengar siaran radio Singapura bahwa yang memimpin serangan terhadap Jogja itu adalah Letkol Soeharto. Gitu. Dan itu dia berikan dalam kesaksiannya yang sudah direkam juga oleh Arsip Nasional. Bisa kita lihat ada di sini. Gitu. Ya, tapi yang memberitakan Soeharto ini kalau dalam kata ketua tim penyusun, ya, itu sama Gubernur 9. Nah, kalau bukan Presiden PDRI. Jadi benar. Jadi begini, inisiatif itu kalau menurut beberapa keterangan ya pelaku sejarah, termasuk buku di antara hempasan dan benturan itu Dr. Halim yang kemudian jadi Perdana Menteri RI, dia mengatakan memang keraton itu tidak bisa tidak berani Belanda ya memasuki keraton itu. Dan Sultan itu cukup leluasa mengundang para pejuang, wakil-wakil penghubung, termasuk yang disebut-sebut oleh Batara Utagalung itu, Wiliater Utagalung itu penghubungnya dengan Jenderal Sudirman karena dia dokter tentara yang juga merawat Sudirman. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu ada rekaman siaran BBC dulu mengatakan bahwa memang Sultan itu menginginkan Jogja itu dilakukan serangan besar-besaran untuk melihatkan ke dunia internasional. Dan Halim 2 kali seminggu itu berdiskusi dengan Sultan ya setiap hari Senin dan hari Rabu. Ya gimana untuk melihatkan eksistensi RI. Nah, menurut Sultan seperti yang disiarkan dalam wawancara dalam BBC waktu itu, dia ingin minta izin ya, bahasanya minta izin kepada Sudirman untuk melakukan serangan besar-besaran. Lalu Jenderal Sudirman mengatakan silakan dibicarakan dengan Komandan Jogja yang bertanggung jawab terhadap keliling Jogja itu, where Kreis 3 itu adalah Letkol Soeharto. Sehingga Sultan mengatakan bahwa pada tanggal 14 Februari dia bertemu dengan Pak Harto. Ya. Bertemu dengan Pak Harto untuk dalam rangka menyiapkan serangan itu. Tapi Pak Harto itu kan kalau di dalam struktur militer saya kira levelnya mungkin di eselon 4 ya. Tapi memang pelaksana lapangan gitu. Ya kan? Sudirman, Simatupang, Nasution, kemudian Bambang Sugeng, gubernur-gubernur militer ini di bawah itu baru WordPress gitu. Nah, jadi dalam berita-berita yang ada, jadi dalam webinar itu juga diungkapkan beberapa dokumen ada dalam koran-koran Belanda ya, yang zaman itu memang diungkapkan yang komandan penyerangan itu Letkol Soeharto gitu. Itu koran pada zaman itu melaporkan seperti itu. Nah, yang kedua soal Bung Karno. Saya kira kalau Bung Karno hidup sekarang ya dan Bung Hatta hidup, beliau tidak akan mau namanya diseret-seret sebagai pemberi persetujuan dan menggerakkan. Karena tidak ada bukti satupun ada komunikasi antara Jenderal Sudirman maupun Safrudin dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Ya. Kenapa? Karena Bu Fatmawati saja, bacalah ya catatan kecil mendampingi Bung Karno. Tidak ada kontak sampai bulan Juni. Jadi Desember sampai Juni itu tidak akan ada kontak dengan istrinya. Kenapa? Bu Fat sebenarnya bisa bikin surat, tapi pasti akan dibuka oleh Belanda. Iya kan? Maka tidak ada hubungan. Sultan baru ketemu dengan Bung Karno bulan Juni. Ya, ketika setelah Rumroyen. Bulan Maret itu Bung Karno ditahan di mana? Bung Karno. Dan Bung Hatta. Oh, sudah dipindahkan ke Bangka. Jadi sebelumnya kan dibagi 2. Bung Karno, Sahrir dan Agus Salim itu di Brastagi, kemudian pindah ke Prapat ya. Lalu bulan Januari dan Hatta, Asaat, Surya Dharma dan lain-lain itu di Bangka. Tapi akhir Januari Bung Karno dipindahkan ke Bangka. Mereka itu di Kerangkeng. Itu ada dalam memuar Hatta, ada dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Saya ingin mengatakan, Bung Karno itu dan Bung Hatta itu termasuk konsisten. Itu di halaman 378, silakan cek. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang sampaikan kepada Cindy Adam. Bung Karno mengatakan, 2 hal yang kami lakukan setelah rapat kabinet itu. Mengirim telegram kedua ya tujuan.
yang satu kepada ke Bukit Tinggi, ke Sumatera, memberi kuasa penuh. Itu dikatakan oleh Bung Karno itu, memberi kuasa penuh kepada pemerintah darurat. Ya, kemudian surat kepada perwakilan kita di India supaya berkoordinasi dengan pemerintah darurat. Nah, itu jelas-jelas Bung Karno sudah mengatakan begitu. Bung Hatta, ya, tanggal akhir Januari dia didatangi oleh Thomas Critchley dari Komisi Tiga Negara supaya buka lagi perundingan dengan Belanda. Itu setelah keluarnya resolusi PBB, ya, berunding lagi. Jawaban Bung Hatta, ya, itu ada dalam buku Memoir Hatta, ya, edisi pertama tahun 80, penerbit Tinta Emas, halaman 582. Bung Hatta menegaskan, Soekarno dan saya tidak lagi berkuasa. Kami sudah memberikan, sejak 19 Desember, kami sudah memberikan kekuasaan kepada pemerintah darurat yang dipimpin oleh Safruddin di Sumatera. Jadi Bung Hatta tidak mau berunding awalnya, ya, karena dia tahu sudah diserahkan, ya. Nah, yang ketiga, saya kira terakhir ini, ya, kenapa Kepres ini menjadi ribut? Karena disebutnya nama itu, ya. Nama Soekarno dan Hatta. Nah, nama Soekarno dan Hatta, tapi nama Soeharto tidak disebut, ya, yang pelaku itu. Nah, saya ingin membandingkan dua Kepres menyangkut konteks yang mirip sebenarnya, yang dalam konteks PDRI juga. Karena bulan tahun 2006 sudah keluar Kepres nomor 28 yang menetapkan hari lahir PDRI, ya, sebagai Hari Bela Negara masa Presiden SBY. Itu dibahas secara terbuka. Profesor Anhar saya kira bisa mengkonfirmasi, beliau pasti termasuk salah satu pembicara. Itu seminarnya di 4 universitas. Hasanuddin, UGM, UI, dan Andalas. Ya, ketika menerima usulan dari masyarakat, ya, masyarakat waktu itu, masyarakat Sumatera Barat, supaya ditetapkan PDRI itu dalam tata negara, sejarah tata negara kita, Presiden memberikan instruksi kepada Mensesnek Yusril Iza, itu bisa dicek itu. Lakukan seminar, kumpulkan, minta pendapat para ahli sejarah. Seminarnya terbuka, ya. Dan dalam Kepres itu tidak ada disebut nama, ya. Saya ada Kepresnya kebetulan dua-duanya, salinannya, kopinya. Ini Kepres satu halaman saja, Kepres 28 itu. Tidak menyebut nama pelaku. Karena kalau disebut banyak sekali, ratusan, ya. Tokoh-tokohnya puluhan itu, pelaku PDRI, serangan 1 Maret, berjuang di Jawa itu puluhan. Tidak disebut nama. Tapi akhirnya kan tidak ribut, kan. Tenang saja. Kenapa Kepres ini ribut? Karena menyebut nama. Sehingga ada kesan, ada nama yang dimunculkan, dan ada nama yang dihilangkan. Karena ada yang disebut itu, ya. Nah, saran saya ini memang mesti direvisi, ya. Nggak usahlah sebut nama itu. Tapi satu hal juga yang saya kritik, ya, bahwa ini seolah-olah konsultasi publiknya, seminarnya untuk penyusunan naskah akademik ini tertutup, ya. Nggak ada terbuka seperti Kepres tentang Hari Bela Negara. Ini kebetulan ada kesaksian dari salah seorang yang diundang menjadi pembicara waktu itu, Profesor Gusti Asnan, ya, sejarawan dari Universitas Andalas, bahwa dia ikut diminta dalam seminar dalam rangka penyusunan naskah akademiknya. Katanya juga ada Profesor Nina Lubis, ya, dari Unpad. Tapi ketika naskah akademik itu keluar, katanya, itu tidak ada, sepertinya tidak ada artinya kita hadir dibahas dalam seminar itu, gitu. Jadi tidak nyambung, gitu. Baik. Nah, jadi saya kira itulah pangkal soalnya. Kalau tidak ada penyebutan nama, mungkin tenang-tenang aja ini, ya. Nah, karena sebut nama itulah ada yang hilang, ada yang sepertinya dibuat-buat untuk muncul, gitu, tanpa fakta sejarah yang ada. Gitu. Baik. Saya kira itu Bang Karni. Saya minta tanggapan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, mantan aktivis. Ada tanggapannya terhadap? Ya, tadi apa yang diulas sih oleh Pak Canago itu menarik sekali. Ini berkaitan dengan politik sejarah bangsa ini tidak berkesudahan. Tapi kami masih meyakinkan
bahwa untuk merusak sebuah bangsa, hancurkan sejarahnya, putus mata rantai sejarahnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Soeharto dan berhasil dengan rezimnya. Karena kita lihat rezim Orde Baru bukan saja anti terhadap demokrasi, bukan saja rezim yang diktator, tapi rezim yang mampu merampas yang namanya sejarah untuk diri sendiri. Kita lihat tadi Pak Caniko sendiri mengutarakan beberapa nama-nama para pelaku sejarah, di situ minim sekali peran Soeharto. Karena kita lihat ada 4 kolonel, dari Kolonel Bambang, Kolonel TB Simatupang, kemudian ada Willianer Hutagalung, kemudian juga ada Hana Sution. Nah, kalau mau lihat jenjang militer kemiliteran, tidak mungkin perintah 1 Maret itu dilakukan oleh Soeharto. Pasti oleh Menteri Pertahanan atau di bawahnya Menteri Pertahanan. Nah, ini rusaknya ini ketika Soeharto berkuasa coba ingin memanipulasi sejarah itu sendiri. Dan sampai detik ini terbukti bahwa generasi muda kita hampir total tidak tahu sejarah bangsa sendiri. Lalu siapa yang melakukan itu? Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan itu juga kita buktikan sejarah sampai detik ini bahwa Soeharto salah satu orang yang anti sekali terhadap proses sejarah bangsa sendiri. Karena orientasi Soeharto saat berkuasa jelas sekali adalah untuk menjaga kekuasaannya. Kekuasaan yang sangat diktator, otoritarian, dan anti terhadap kemanusiaan. Jadi wajar saja ketika Soeharto dengan rezimnya bukan saja coba mengkorup yang namanya uang, tetapi juga coba memanipulasi sejarah bangsa ini. Dan ini keji sekali. Kenapa para kritikus hari ini menolak Kepres 2 nomor tahun 2022 ini? Problemnya karena hilangnya nama Soeharto. Karena kami melihatnya ada sebuah keanehan. Kenapa tidak ditanyakan peran-peran kayak TB Simatupang saat itu seperti apa? Kemudian peran Willianer Hutagalung, kemudian juga ada Hana Sution. Itu para komandan-komandan yang sebetulnya menurut pandangan kami dari catatan sejarah yang kami lihat bahwa mereka yang punya peran saat itu. Kemudian peran itu dilaksanakan oleh Soeharto itu atas perintah oleh komandan-komandannya. Nah, ini kan dimanipulasi sejarah ini oleh Soeharto. Dan ini menurut pandangan kami sangat keji sekali. Dan kami pelaku di 98 yang merasakan bagaimana kejinya Soeharto. Banyak sekali saat itu intelektual coba ingin melacurkan dirinya ke rezim Soeharto. Untung kita masih punya sejarawan kayak Pak Hanhar Gonggong yang luar biasa. Saya ini orang yang sangat mengidolakan beliau saat itu sampai detik ini. Karena pandangan-pandangan beliau terhadap sejarah ini sangat objektif. Dan kita melihatnya juga ada beberapa sejarawan kita kan bukan lemah soal pemikirannya, tapi mungkin lemah juga dengan tekanan saat itu oleh kejinya rezim Orde Baru. Saya rasa gitu Pak Karni. Baik. Pemirsa, sejarah adalah rangkaian kejadian-kejadian pada masa lalu yang versinya disepakati bersama Napoleon Bonaparte. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau hubungin politisi Partai Gerindra yang juga mantan aktivis, Fadlizon. Sejarawan juga.
Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua panelis yang berada di forum ini. Mohon maaf saya tidak bisa berada secara fisik, saya sedang berada di Bukit Tinggi. Ini adalah ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia selama 6 bulan 21 hari, ya, sejak tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli tahun 49. Saya pertama ingin melihat Kepres nomor 2 tahun 2022 ini tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara mempunyai maksud yang baik gitu ya, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita dan seterusnya. Namun saya kira Kepres ini memang perlu direvisi karena mempunyai sejumlah cacat gitu ya, baik cacat secara material maupun cacat secara formal. Saya melihat cacat material itu yang pertama menghilangkan peran PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dan juga peran Letkol Soeharto sebagai aktor penting dan menentukan dalam serangan umum tanggal 1 Maret 1949 itu. Cacat material yang kedua, Kepres itu telah menyodorkan nama-nama yang tidak berkaitan dengan aksi serangan umum tanggal 1 Maret 1949, seolah-olah memiliki arti yang penting. Dua nama yang tidak relevan di dalam Kepres itu adalah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Karena sebagaimana tadi secara panjang lebar telah dijelaskan oleh Pak Asril Caniago, baik Soekarno maupun Hatta adalah orang-orang yang sudah ditawan oleh Belanda, dan pemerintahan Kabinet Hatta. Jadi ketika sebelum agresi militer kedua, kita perlu ingat bahwa pemerintahan kita zaman itu kan parlementer. Jadi kabinet yang memimpin itu adalah Kabinet Hatta. Dengan sendirinya sudah bubar dan kemudian digantikan oleh Kabinet PDRI, di mana Kabinet PDRI itu dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara, dan kemudian secara detail tadi telah dijelaskan juga di Jawa, termasuk pemerintahan gubernur militer yang juga ditunjuk oleh PDRI ketika itu dari Aceh, seperti Daud Bereh, kemudian Ferdinand Lumban Tobing di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, kalau tidak salah Mr. Muhammad Rashid, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah konteks yang sangat penting. Jadi sangat disayangkan sekali bahwa di dalam Kepres itu tidak menyebut PDRI, ya, dan juga nama Letkol Soeharto. Kemudian nama Soekarno dan Hatta justru dikatakan di dalam pertimbangan Kepres itu yang menyetujui dan menggerakkan. Ini menurut saya jelas pembelokan sejarah. Dalam konteks ini tidak ada peran Soekarno maupun Hatta, karena sebagaimana dikatakan sulit. Ya, kalau kita pernah ke Menumbing, ke tempat rumah tahanan Hatta dan Soekarno, saya sudah ke tempat itu semua. Saya juga sudah menapak tilas hampir seluruh tempat-tempat PDRI, mulai dari Halaban, Bangkinang sampai ke Bidar Alam berkali-kali. Dan juga saya bertemu dengan para saksi sejarah dan pelaku sejarah, misalnya yang disebut tadi H. Suyono, ya, Pak Suyono dari Auri, kemudian Pak Umar Said itu yang mengirim sender-sender radio itu, dan juga sejumlah tokoh-tokoh lain yang terlibat ketika itu. Jadi jelas sekali bahwa komunikasi sangat intensif. Itu dilakukan oleh pemerintahan PDRI, Pak Safrudin Prawiranegara dengan Jawa, dengan Sudirman, bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman itu mengakui PDRI dan senantiasa mengirimkan juga radiogram yang tercatat di dalam arsip nasional. Apa isinya radiogram itu ya silakan dibaca di dalam buku. Saya kira sudah ada bukunya. Jadi jelas sekali bahwa Soekarno-Hatta tidak berperan dalam hal ini. Kalau dalam misalnya proklamasi ya tidak ada yang menggantikan dua orang hebat ini ya. Tapi di dalam persoalan serangan umum 1 Maret tidak ada perannya sama sekali. Justru mereka ini sebagai dua orang yang ditawan oleh Belanda tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Kemudian juga yang kita lihat cacat formalnya di sini di naskah akademik misalnya sebagai contoh disebut ada PDRI, disebut juga ada
Letkol Soeharto, malah puluhan kali, tetapi justru seperti disconnected gitu ya, dan tidak peran-peran tadi itu tidak secara proporsional diwakili. Ya dengan contoh yang paling ekstrim adalah Soekarno-Hatta yang tidak berperan justru dianggap yang menggerakkan dan menyetujui. Nah, ini yang menurut saya perlu direvisi karena ini akan menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari bagi anak cucu kita gitu ya. Nah, kalau kita melihat peran Soeharto sendiri, kita tentu harus melihat dalam konteks sejarah ketika itu yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Azril. Saya hanya ingin menambahkan saja dalam khazanah pengakuan atau klaim yang ada di dalam buku-buku. Misalnya klaim tentang Letkol Soeharto itu ditulis di dalam autobiografinya Pak Harto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, ya 1949, ya ketika itu, yang juga diakui oleh biografi Vence Sumual. Vence Sumual itu mengatakan bahkan mereka, memang Pak Harto yang mempunyai inisiatif sebelum bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian juga ada di dalam Sutopo Yuwono, yang juga anggota Werkreise III, dan juga diakui oleh semua tokoh sejarah yang mengklaim serangan umum 1 Maret. Misalnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri, Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang, Panglima Teritorium Jawa Kolonel Nasution, Aha Nasution, dan bahkan mendapatkan pujian dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di dalam buku Nasion bahkan disebutkan juga Letkol Soeharto ini adalah bunga pertempuran dari serangan umum 1 Maret. Kemudian yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono di dalam bukunya Tahta untuk Rakyat yang terbit kalau tidak salah tahun 1982 disampaikan juga di dalam wawancara dengan BBC London tahun 1985 dan dibukukan oleh Colin Wild dan Peter Carey. Nah, kalau kita lihat Kolonel Bambang Sugeng yang dulu adalah Panglima Divisi 3 juga menyusun sebuah buku ya oleh sejarawan juga, disusun tahun 2009, mengklaim sebagai inisiator, namun bersumber dari autobiografi TB Simatupang, yang buku yang sangat legendaris juga, Laporan dari Banaran. Ini tahun 1960. Lalu yang terbaru tentu, ini juga karya kawan saya, Pak Batara Hutagalung. Ayah beliau adalah Letkol Wiliater Hutagalung. Itu diterbitkan bukunya tahun 2016, juga mengklaim sebagai inisiator serangan umum 1 Maret, karena waktu itu bertugas di Divisi 3 dan ditugasi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengcounter propaganda Belanda dan seterusnya. Nah, yang memoir dari Mayor Vence Sumual, saya sendiri pernah bertemu dan waktu itu beliau hadir di dalam seminar PDRI. Vence Sumual juga mengakui bahwa ini merupakan bagian dari PDRI. Jadi kalau kita lihat dari sejumlah hal itu, ini sebenarnya mudah saja. Kepres itu kan sebuah produk politik. Dan di sini ada Profesor Salim Said ya, yang saya kira TNI di sini sebenarnya sangat berkepentingan. Ada Pusjarah TNI, yang sayangnya juga Pusjarah TNI ini tidak banyak berbicara. Harusnya ini yang lebih banyak berada di depan justru adalah Pusat Sejarah TNI, yang bisa menggambarkan bagaimana. Ada kesan bahwa seolah-olah peran Pak Harto itu dibesar-besarkan, tetapi kalau kita lihat peran Pak Harto itu vital. Kalau mengenai inisiatif, saya kira banyak sekali inisiatif dari sejumlah orang, pasti. Dan jangan lupa bahwa serangan itu tidak hanya terjadi di Jawa. Serangan di Sumatera juga banyak sekali. Serangan dari berbagai wilayah di Sumatera luar biasa. Bahkan sebelum Maguwo diduduki, tanggal 18 Desember 1948 itu sudah ada pamflet-pamflet yang disebarkan, termasuk di sekitar Bukit Tinggi dan seterusnya. Dan besoknya juga digempur. Jadi gempuran terhadap Maguwo itu pada tanggal 19 Maret tidak hanya di Maguwo, tidak hanya di Yogyakarta, tapi juga di semua kota penting di Sumatera. Ini seperti kalau kita lihat Rusia melawan Ukraina ini, tidak hanya satu kota saja, Kharkiv atau Donetsk atau Luhansk gitu ya.
tapi semua kota itu banyak digempur, kota-kota penting. Kecuali kota-kota yang tentu dikuasai oleh Belanda. Jangan lupa bahwa wilayah kita hasil persetujuan Renville itu tidak lagi seperti Republik Indonesia seperti sekarang kan. Jadi ada wilayah-wilayah yang waktu itu mereka sudah menjadi wilayah negara tersendiri, negara merdeka. Ya, di dalam konteks negara bagian, negara merdeka disebut demikian ya. Jadi yang memang banyak berperan Jawa, kemudian Sumatera dan beberapa wilayah-wilayah lain gitu. Tetapi konteks Renville itu kita harus tahu. Dan menurut saya peran dari Letkol Soeharto itu tidak bisa direduksi gitu ya sebagai komandan lapangan, karena sebagai komandan lapangan Letkol Soeharto atau Overstay Soeharto ini adalah yang memimpin pasukan, berstrategi dan seterusnya. Nah, mungkin karena ada bias politik, termasuk ada peristiwa 65, 66, kemudian di masa Orde Baru seperti Saudara Noel katakan gitu ya, kita tidak bisa menempatkan orang secara pukul rata. Ada zaman-zaman yang berbeda-beda. Bung Karno ketika proklamasi, Bung Karno ketika di tahun 65, 66, saya kira mempunyai posisi sejarah yang tidak bisa dipukul rata, harus kasus per kasus. Dan saya kira kalau Pak Harto, ya Letkol Soeharto dan kemudian Jenderal Soeharto itu diakui sebagai pemimpin yang luar biasa, karena Bung Karno sendiri yang memerintahkan misalnya di dalam operasi Mandala, ya, operasi pembebasan Irian Barat dan seterusnya. Jadi kalau soal kemampuan strategi perang, saya kira boleh diakui lah gitu, karena dari jejak atau rekam jejaknya luar biasa ketika itu. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi peran dari PDRI ini yang dihilangkan dan peran Letkol Soeharto juga yang seolah direduksi, dan ada peran yang orang itu tidak berperan tetapi dimasukkan. Inilah yang perlu direvisi. Dan saya kalau tidak salah juga ada surat dari masyarakat sejarawan Indonesia yang juga saya terima, katanya juga mengusulkan untuk melakukan revisi terhadap Kepres ini, dan menurut saya itu adalah langkah yang bijak gitu ya, sehingga tidak perlu menimbulkan polemik sebenarnya. Nah, kalau kita mau melihat peran dari Bung Karno kemudian atau Pak Harto kemudian di dalam peristiwa-peristiwa yang lain, saya kira di luar dari konteks diskusi ini, karena kita bisa melihat setiap orang ada di masa-masa yang berbeda, peran yang berbeda-beda, yang kalau kita secara pendekatan historis ya harus kasuistis. Saya kira itu dari saya, Pak Karni. Baik, terima kasih Bung Fadli. Sekarang Adian Napitupulu dari PDI Perjuangan. Pak Karni, semuanya terima kasih. Ada dua hal ya. Pertama, Kepres, kedua sejarah. Orang katakan bahwa satu-satunya kebenaran sejarah adalah ketika dia punya banyak cerita. Dalam konteks sejarah ya siapapun bisa bercerita tentang apapun, tentang perannya sekalipun boleh-boleh saja. Tapi dalam konteks Kepres itu dua hal yang berbeda. Yang itu sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, oleh sejarawan dari UGM segala macam. Dalam naskah akademisnya yang diurai sedemikian panjang disebutkan kok nama Soeharto 48 kali. Tapi kalau kemudian harus berebut ruang dalam surat Kepres, menurut saya itu satu hal yang berbeda. Karena tidak mungkin kemudian Kepres itu menuliskan seluruh nama-nama yang ada di situ. Kalau dibilang apakah Soeharto punya peran dalam peristiwa serangan umum 1 Maret, ya punya peran. Paling tidak dia memimpin serangan dari sektor barat kan. Kan ada 5 sektor pertempuran saat itu. Sektor barat, selatan, utara, timur, dan sektor kota. Dan setiap sektor pertempuran itu dipimpin oleh orang yang berbeda-beda. Artinya harusnya kelima nama itu juga masuk. Kalau kemudian kita bicara khusus 1 Maret. Tidak cuma satu sektor saja. Bagaimana dengan sektor kota, sektor selatan, sektor timur, sektor utara, sektor barat, dan sebagainya. Yang juga punya pemimpinnya masing-masing. Tapi yang kita perdebatkan ini apa? Kalau Pak Mahfud sudah katakan jelas, ya kalau mau itu ya buat aja buku sejarah. Ini Kepres kok. Bukan buku sejarah. Bahwa kemudian dikatakan ada yang keberatan dengan dengan adanya nama Soekarno dan Hatta. Ini proses sejarah. 19 Desember agresi kedua, Bung Karno ditangkap. Tapi sebelum itu selesai, dia sudah meminta dibentuk kabinet
pemerintahan darurat Indonesia. Bahkan langkah berikutnya, kalau PDRI gagal, maka dibentuk lagi pemerintahan dalam pengasingan. Dipimpin oleh Amam Aramis dan Pak Sudarsono kalau tidak salah. Bisa dikoreksi tentunya. Kemudian tanggal 1 Januari sudah diperintahkan oleh Pak Bambang Sugeng melalui perintah siasat untuk mulai pertempuran di seluruh lini. Dan surat itu dikirimkan pada 3 pemimpin saat itu termasuk Letkol Soeharto untuk wilayah Jogja. Panjang sekali nih sejarah mau diuraikan. Satu persatu. Kalau kita bilang bahwa Bung Karno ditawan di sana tidak bisa berkomunikasi, ada kok jejak sejarah surat menyurat dia dan Ibu Fat. Sultan Hamengkubuwono juga pernah datang ke sana. Lalu siapa yang menjadi Menhan? Ini juga banyak persepsi. Persepsi pertama menurut Pak Fadlizon itu Menhannya adalah Syarifuddin Purwanegara. Versi yang lain katakan bahwa Menhannya saat itu adalah Sultan Hamengkubuwono. Persepsi mana yang mau kita pakai? Kalau secara resmi misalnya kabinet PDRI baru terbentuk tanggal 16 Mei. Itu yang resmi dikeluarkan oleh PDRI. Bahwa kemudian PDRI sudah berjuang membentuk 5 wilayah militer di wilayah Sumatera Utara dan Komisariat Jawa, betul. Tapi kepemimpinan Menhan saat itu di tangan siapa? Nah, polemik ini selesaikan saja dalam buku sejarah. Kenapa harus merembet pada Kepres? Kepres tidak berbicara tentang sejarah tok. Kepres lebih pada penegakan bahwa hari itu, tanggal 1 Maret itu, kedaulatan kita tegakkan kembali. Penguat dari data-datanya, bukan naskah akademisnya, tidak ada nama yang dihilangkan di situ. Tapi kalau kemudian kita berbicara peran Soeharto pada tanggal itu, kalau menurut saya, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang saya dapatkan, loh yang memimpin serangan tidak cuma dia sendiri kok. Dia memimpin serangan dari sektor barat kok. Sektor lainnya siapa? Perannya bagaimana? Jadi kalau kemudian 5 sektor ini kita bagi dalam persentase 100, ya masing-masing 20% lah perannya. Kira-kira seperti itu Pak Karni. Tapi, enggak. Kenapa? Iya, kira-kira seperti itu. Tapi, pisahkan Kepres sejarah-sejarah. Sejarah, apapun dia selalu punya persepsi yang berbeda-beda. Cerita yang berbeda-beda tergantung sudut pandang, kepentingan, dan sebagainya. Ini kan menjadi rumit karena ada 30 tahun. 33 tahun kemudian sejarah dipegang oleh satu cerita. Orang katakan kebenaran sejarah hanya mungkin ketika dia punya banyak cerita. Tapi kalau cuma ada satu cerita, pasti salah. Kenapa? Monopoli cerita sejarah. Itulah kemudian ketika tahun 98, dan ini pernah diuji juga. Saya sempat baca juga bahwa Pak Anar Gonggong saat itu baru tahu bahwa tanggal 1 Januari itu sudah keluar perintah siasat. Artinya jauh-jauh hari sebelum serangan umum 1 Maret itu perintah perang sudah dikeluarkan. Jadi apa yang dirumuskan? Tanggal berapa? Semua disuruh berperang kok. Artinya bahwa peran Soeharto itu pelaksana perintah. Pelaksana perintah dari pimpinan yang lebih tinggi di atasnya. Bapak, siapa? Bambang Sugeng ya? Bambang Sugeng. Ada struktur dalam kemiliteran yang tidak bisa kemudian kita langkahi begitu saja. Kecuali misalnya dikatakan bahwa perintah itu datang dari Soeharto tanpa perintah dari atasannya. Sebagai letkol pembangkangan tidak itu. Kalau itu mau kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi dari rangkaian peristiwanya, Sultan Hamengkubuwono berkomunikasi dengan Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman berkomunikasi dengan Bambang Sugeng memerintahkan Letkol Soeharto. Kalau dari strukturnya itu kan ada 3 tahap kemiliteran. Di hari hanya Yogyakarta dibagi 5 sektor pertempuran dengan pimpinan masing-masing. Bahkan salah satu yang memimpin pertempuran Vences Sumual juga terlibat kalau tidak salah di situ. Bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah inilah, jangan kita campur adukan, kemudian bahwa sejarah saya saja yang paling benar. Kalau tidak ikut revisi sejarah saya, revisi Kepresnya. Nggak bisa dong. Saya setuju, buka sebagai sebuah perdebatan ilmiah. Paparkan semua bukti-bukti. Perdebatkan, tapi Kepres adalah Kepres. Karena tujuan Kepres itu adalah menentukan hari penegakan kedaulatan kita kembali. Clear. Jangan dicampur adukan. Seolah-olah kemudian Kepres itu harus mewakili cerita sejarah salah satu pihak. Dari mana ceritanya? Ada sekian banyak sejarawan yang merumuskan itu. Naskah akademisnya sangat tebal. 48 kali nama Soeharto disebutkan di situ.
Buka saja debat terbuka, tapi tidak dalam konteks perubahan Kepres, tapi untuk bercerita tentang sejarah versi masing-masing. Pertanyaan adalah, apakah sejarah juga harus disimpulkan dalam konteks sejarah ya? Harus disimpulkan? Tidak juga. Biarin aja semua bercerita versinya masing-masing. Pada akhirnya kan rakyat akan menentukan, membaca mana yang akan mereka dengar sebagai sebuah kebenaran. Yang pasti salah kalau kebenaran sejarah cuma satu. Pak Karni, selama ini kita selalu mendengar kebenaran sejarah itu cuma satu. Satu versi, tidak boleh ada versi lain. Ada berapa buku yang mau menuliskan tentang peristiwa sejarah yang dibredel dalam 33 tahun? Itu problem. Jangankan cerita tentang sejarah yang panjang. Tentang sejarah 98 saja yang baru berapa puluh tahun. Banyak versinya kok. Dan kita tidak pernah melarang siapapun menulis tentang versi apapun. Ya silakan saja. Cara berpikir harus ada versi tunggal. Harus ini yang dipakai. Nama ini yang ditulis. Itu problem menurut saya. Itu masalah. Biarlah hal seperti itu terjadi dalam sekian puluh tahun kepemimpinan Soeharto. Jangan lagi dibiarkan seperti itu sekarang. Kalau tidak di versi ini, revisi Kepresnya. Kalau tidak begini, begini. Jangan dong. Siapa yang mengatakan bahwa tidak mengakui peran PDRI? Dalam semua catatan buku sejarah diakui kok peran PDRI. Bahkan dikatakan bahwa banyak sejarawan yang mengatakan betapa besarnya peran PDRI saat berjuang di hutan-hutan Bukit Tinggi. Bagaimana dia harus merumuskan banyak langkah taktik perang penyusunan pembagian wilayah Sumatera dari hutan-hutan di pinggir sungai. Peran itu banyak ditulis orang loh. Banyak dalam buku-buku dan tidak pernah ada pencekalan loh. Pak Fadil John mau buku tentang peran Soeharto tidak Pak? Bu tulislah, tidak akan dicekal. Percayalah, pemerintahan sekarang tidak milik Orde Baru yang bisa melarang orang menulis buku, melarang orang menerbitkan buku. Percaya saja. Kalau boleh saya tanggapi ya. Saya tanggapi Diizinkan sedikit, tidak? Pak Karni. Ya, Ya, pertama sebentar. Kalau masih ada Bukan dari dong, sini. mengkat pembicaraan saya itu diizinkan tidak? Boleh, tapi harus izin saya untuk Ya, bicara. izin dulu dong, boleh silakan, enggak? silakan. Enggak, izin dulu dong. Ya silakan. Enggak, kalau sejarah mau dimonopoli, lalu pembicaraan juga mau dimonopoli, maunya apa sih? Tadi Anda bicara tidak satu kata pun saya potong. Sekarang saya bicara sudah mau dipotong-potong. Tidak lewat abang lagi bang. Abang harus tersinggung loh bang. Itu loh. Bahwa Ya, tadi mungkin kurang dengar kali. Kenapa? Tadi kurang dengar. Saya bilang, bisa nggak saya bicara? Oke. Nah, ini kan ini juga memutus mata rantai. Nah, jangan dong. Ada tidak di pemerintahan Jokowi dilarang menulis buku sejarah? Tulis saja. Dan kita adu. Orang katakan siapapun bisa bercerita tentang apapun dan biarkanlah rakyat menjadi penguji sejatinya. Kenapa? Yang mengerikan menurut saya begini loh. Kalau Bapak tidak sesuai sejarah dengan saya, revisi. Kalau tidak setuju dengan saya, revisi, ganti. Loh, memangnya negara siapa? Enggak dong. Tapi negara juga salah kalau katakan sejarahnya cuma ini. Enggak. Kesalahan sejarah selama 33 tahun yang tidak membiarkan orang bercerita tentang apapun. Bahkan tentang angka korban, peristiwa, peran dan sebagainya. Itu tidak boleh ada versi lain dibandingkan versi negara. Sudah kita selesaikan tahun 98. Buka semua versi sejarah. Menyenangkan tidak menyenangkan, menguntungkan tidak menguntungkan, buka. Saya percaya pemerintahan Jokowi bukan berwatak Orde Baru. Baik. Kita berpegang di situ saja. Jangan dimanipulasi, jangan dipaksakan kehendak itu. Saya bersedia dan membuka diri, membuka ruang untuk memperdebatkan sejarah itu. Termasuk siapa saja yang menyerang Jogja, berapa banyak pasukannya. Karena versi Belanda korbannya beda, versi kita korbannya beda. Tapi apakah kita mau melarang Belanda? Yo jangan, versi lu salah. Nggak bisa dong. Apakah Belanda mau melarang kita? Tidak bisa juga. Baik. Itulah kebenaran sejarah. Sekali lagi Pak Karni, sejarah selalu punya banyak versi cerita. Kalau sejarah punya satu versi saja, pasti salah. Terima kasih. Fadli mau ngomong. Iya, saya mau meralat beberapa hal yang elementer saja. Pertama, di dalam catatan ya,
supaya ini nggak ada versi gitu yang saya tahu. Sri Sultan Hamengkubuwono itu di dalam kabinet Hatta itu menjabat sebagai Menteri Negara. Sementara Menteri Pertahanan dijabat langsung oleh Muhammad Hatta. Begitu juga di dalam kabinet PDRI, Ketua PDRI, karena istilahnya itu ketua, itu adalah Mr. Safrudin Prawira Negara, sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Jadi itu hal yang elementer ya. Kemudian kalau dikatakan pertemuan, ada juga yang mengatakan Sri Sultan datang ke Bangka, itu timetable-nya yang perlu kita luruskan. 11 April baru Sri Sultan itu bisa ke Jakarta, kemudian akhir April baru kemudian bisa ke Bangka. PDRI sendiri sudah jelas itu memerintahkan kepada Marami sebagai Menteri Luar Negeri sejak awal, karena sedang berada di India. Dan sekali lagi, komunikasi pasti harus melalui itu, karena tadi sudah dijelaskan, sender-sender radio itu dulu kalau tidak salah kepalanya yang ikut di dalam gerilya di Sumatera itu adalah Dik Tamimi, yang kemudian menjadi seorang produser rekaman, membuat album Kus Plus yang pertama sampai ke-7 itu ya, Dik Tamimi itu ikut di dalam rombongan PDRI bergerilya dari hutan ke hutan. Nah, jadi kalau tidak melalui rangkaian di Sumatera itu memang tidak bisa. Jadi komunikasi yang sangat vital dari PDRI itu menurut saya kalau mau disebutkan perang, maka harus disebut. Kalau tidak, ya sebagaimana kemarin kita berdiskusi, seharusnya tidak perlu ada disebutkan orang per orang. Ya, apalagi menimbulkan polemik dan salah gitu. Soal Soekarno-Hatta itu sudah pasti salah. Nah, tapi kalau mengenai peran, banyak orang berperan, bisa diperdebatkan. Tetapi kalau mau tidak ada polemik, sebetulnya tidak perlu ada disebutkan, karena ini tujuannya hari untuk penegakan kedaulatan negara gitu ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan di masa lalu, pemerintahan sebelumnya juga mengakui Hari Bela Negara itu dari perjuangan PDRI dari tanggal 19 Desember tahun 48. Dan saya kira sekali lagi sejarah itu kalau bisa seenak-enaknya sangat berbahaya. Ya, apalagi kemudian kalau yang membuat sejarah itu adalah orang yang tidak bisa mempunyai data, fakta, dan mengarang sendiri. Nah, jadi saya kira sejarah tidak bisa dikarang, ada metodologinya. Nah, negara-negara itu mempunyai identitas justru karena sejarahnya. Dan identitas itulah yang menjadi jati dirinya gitu ya. Tidak bisa seenaknya menulis versi-versi sejarah kemudian menimbulkan kebingungan. Justru diperdebatkan, ditunjukkan fakta-faktanya. Tadi misalnya dokumen-dokumen PDRI ada di situ, perintah siasat ada di situ dan seterusnya. Dan diperdebatkan. Ini saya tantang debat, misalnya Pak Mahfud ataupun sejarawan-sejarawan yang ikut terlibat di dalamnya tidak mau berdebat di publik. Ini yang menurut saya kita sayangkan. Jadi jangan hanya menjadi sejarawan tukang stempel atau cendekiawan, istilahnya itu tukang lap lah, kanebo gitu ya. Jadi ini yang menurut saya sangat berbahaya kalau satu negara kemudian tidak mau mendudukkan sejarahnya. Di mana-mana juga mendudukkan sejarahnya, diperdebatkan sampai kita bertemu pada satu sisi kesepakatan. Terima kasih, Pak Karni. Ya. Begini Pak Karni, saya tuh selalu gimana ya? Kenapa sih kita selalu memandang semuanya salah? Presiden salah, Kepres salah, sejarah salah. Ahli-ahli sejarah yang membuat naskah akademis juga salah. Saya khawatir loh. Selalu kita katakan bahwa kita lah yang paling benar. Menurut saya itu pun cara berpikir yang tidak tepat, Pak. Saya tadi sudah katakan, ya buka saja, bicara saja. Tulis buku saja. Saya percaya tidak mungkin dilarang. Sudahlah, kita sudah capek bagaimana kemudian jangankan buku, majalah di bredel zaman Orde Baru. Sekarang tidak mungkin, artinya perdebatkan dalam ruang-ruang terbuka. Tidak akan ada yang melarang itu. Baik. Tidak akan ada yang, tapi kalau kemudian begini Pak Karni, kenapa sih kita tidak pernah mau membuka ruang terhadap kebenaran yang mungkin datang dari pihak lain? Kenapa sih? Kenapa sih kita kalau datang dan berbicara dan arogan bahwa semuanya salah? Termasuk ahli-ahli sejarah yang membuat naskah akademik juga salah. Semua salah. Sudahlah.
Kita ini bangsa besar, kita sedang berbicara tentang masa lalu yang sama-sama, mungkin Pak Fadlizon juga belum lahir, saya juga belum lahir. Oke, bicaralah, sampaikanlah tanpa harus menghakimi. Tanpa harus menghakimi satupun. Kalau saya katakan bahwa penyerangan Yogyakarta tidak dilakukan dan tidak dipimpin Letkol Suharto sendiri, memang iya ada 5 pemimpinnya. Kalau kemudian itu mau dibantah, ya bantah. Tidak akan ada pemenang dan orang kalah dalam bicara soal sejarah kok. Orang semua bisa memandang dari persepsi masing-masing. Tapi yang bahaya kalau kemudian semua salah. Kepres salah, Jokowi salah, naskah akademik salah, semua salah. Yang benar siapa? Nah ini yang bahaya. Kalau cara berpikir seperti ini dilakukan, kita kembali pada mindset Orde Baru, kebenaran mutlak. Terima kasih. Baik. Pemirsa, pembalasan dendam yang terbaik adalah dengan tidak melakukan tindakan yang seperti yang mencederai kita. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Memang kalau bicara soal sejarah, itu selalu mengundang perdebatan. Sebab sejarah itu ditulis oleh para pemenang perang. Jadi Persia pemenang, bukan Persia yang kalah. Itu kata Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua. Sekarang giliran kita ke pakar. Saya mulai dengan pakar sejarah Anhar Gonggong. Terima kasih undangannya Pak Karni dan teman-teman semua. Apa yang kita bicarakan sebenarnya adalah tentang diri kita di tengah-tengah ketika kolonialisme Belanda mau kembali menjajah kita. Nah, dalam kaitan itu maka Belanda melakukan kesalahan-kesalahan besar dengan menganggap bahwa kita masih inlander yang tidak mungkin melakukan apa-apa. Satu. Nah, lalu dengan pikiran seperti itu, dia lalu setelah melakukan serangan agresi kedua, menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia sudah hilang. Angkatan perangnya udah lumpuh. Dan itu disampaikan di PBB. Jadi dengan menangkap Soekarno, Hatta, dan pemimpin-pemimpinnya, maka Indonesia dianggap hilang. Dengan kemudian menghancurkan angkatan perangnya. Lalu kemudian ternyata tidak terjadi. Sebenarnya tujuan awal daripada serangan itu justru untuk membunuh Soekarno-Hatta. Itu tujuan awalnya. Karena dia beranggapan bahwa kedua orang inilah yang menjadi pegangan utama dalam proses mempertahankan kemerdekaan. Tapi gagal. Sudirman
justru mengambil satu jalan, walaupun Bung Karno melarang, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap tugasnya, sebagai panglima besar, dia pergi dan mengatur perang gerilya. Nah, saya mendengar dari, lalu kemudian tadi sudah dokumennya ada dan sebenarnya saya juga punya dokumen macam-macam. Lalu kemudian apa yang harus diperbuat untuk menghadapi Belanda itu? Ada yang mencela Soekarno dan Hatta kenapa mesti menyerah. Nah, ada cerita begini dari Pak Simatupang. Jadi ketika sidang kabinet sudah selesai, Pak Simatupang berdiri di pintu. Lalu Pak Hatta lewat. Nah, Pak Hatta bertanya kepada Pak Simatupang, Sim, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pak Simatupang katakan, serahkan diri. Bapak pasti tidak diapa-apakan. Alasan Pak Simatupang adalah kalau Soekarno-Hatta ikut bergerilya untuk membela beliau, kita perlukan paling sedikit 1 batalion untuk menjaga keselamatan beliau. Dan ketika itu kita nggak punya. Ketika itu kita nggak punya angkatan bersenjata dengan 1 batalion lengkap untuk menjaga 2 orang. Itu alasannya. Jadi Soekarno dan Hatta didukung oleh Kepala Staf Angkatan Perang agar supaya lebih baik menyerahkan diri karena kekuatan kita untuk menjaga kedua beliau tidak ada. Itu. Nah, lalu ada 2 dokumen yang saya punya yang berkaitan dengan siapa yang mengambil inisiatif. Karena begini, sebenarnya ini juga diawali dengan pernyataan Pak Harto. Pak Salim bisa menunjukkan nanti dalam bukunya. Saya ingat benar Pak Harto mengeluarkan pernyataan bahwa beliaulah yang mengambil inisiatif untuk melakukan serangan 1 Maret itu dengan mendengar radio pada waktu itu. Jadi beliau mengklaim bahwa dialah yang mengambil inisiatif dan kemudian serangan 1 Maret itu terjadi. Saya ingat betul juga 2 atau 3 hari setelah pernyataan Pak Harto itu, Pak Sultan ke-9 menyatakan bahwa dia akan ke Jogja dan akan menerangkan bagaimana penyerangan 1 Maret itu. Tapi tidak jadi. Tentu saja ada sesuatu mengapa nggak jadi. Iya. Lalu kemudian terjadi pernyataan Belanda di PBB mengatakan bahwa Indonesia sudah hilang dan sebagainya. Tapi kemudian PDRI ada dan serangan 1 Maret. Nah, tentang ini Pak Sujatmoko, Pak Koko pernah memberitahu pada saya ketika beliau waktu itu ketika masih berkedudukan sebagai staf khusus di Bappenas dan saya kebetulan datang dan dia bercerita. Dia katakan pada saya begini, PDRI itu dengan terbentuknya PDRI maka itu sangat penting artinya untuk menunjukkan kebohongan Belanda. Jadi dengan pembentukan PDRI, pernyataan Belanda mengatakan bahwa Indonesia sudah hilang, jadi kebohongan. Itu 1. Yang kedua, setelah terjadi serangan 1 Maret itu, menurut Pak Koko juga, itu juga sangat penting karena juga menunjukkan lagi kebohongan daripada Belanda bahwa
Angkatan Perang Republik Indonesia sudah hancur. Ternyata tidak. Gitu. Nah, ada 2 dokumen yang saya punya Pak Karni. Dokumen kecil yang saya fotokopi dari Arsip Nasional, saya tidak tahu apakah ada di situ. Isinya bunyinya begini. Surat perintah. Diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum. Istilah yang digunakan bukan serangan umum, tetapi serangan besar-besaran. Jadi diperintahkan kepada Overste, bukan Letnan Kolonel. Dia pakai bahasa Belanda. Diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran ke ibu kota dan lalu bertanda tangan tanggal 25 Februari. Tanggalnya 25 Februari. Yang menandatangani adalah Kolonel Bambang Sugeng dalam posisi sebagai gubernur militer. Nah, yang kedua, buku Simatupang Laporan dari Banaran. Dalam buku itu juga Pak Simatupang mencatat bahwa pada satu ketika saya ketemu dengan Kolonel Bambang Sugeng di sebuah desa dan dia mengatakan kepada saya bahwa apa tidak lebih baik kalau kita segera melakukan serangan kepada Yogyakarta agar supaya nanti kalau Yogyakarta kembali kepada kita, kita tidak dianggap cuma dikasih. Gitu. Nah, tetapi hal yang di samping sudah dikatakan tadi, memang peranan Soeharto ketika melakukan penyerangan, dia adalah salah satu orang terpenting dalam proses penyerangan itu. Saya tahu dari beberapa orang yang terlibat, termasuk Vence Sumual. Tetapi memang dalam buku disertasi saya juga ada singgung sedikit, tapi hanya menerangkan bagaimana peranan kaitan antara Soeharto dengan Kahar Musakar dan sebagainya ketika itu. Nah, jadi artinya apa? Memang yang salah seorang yang mengatur strategi perang ketika itu adalah Overste Soeharto. Terserah apakah dia salah seorang komandan, tetapi orang yang saya hubungi seperti Saleh Lahade almarhum, Vence Sumual juga dan sebagainya itu menyatakan bahwa Soeharto memang salah seorang yang mempunyai peranan yang sangat besar di dalam mengatur strategi perang ketika itu, untuk 1 Maret itu. Itu berdasarkan fakta. Saya berbicara berdasarkan fakta yang ada, yang pernah saya tahu. Nah, lalu kalau begitu, sebenarnya ada pertanyaan. Saya tidak mempersoalkan persoalannya. Kalau tadi menyebut nama dalam SK dan sebagainya, itu urusan administrasinya Sekretaris Negara. Itu Sekretaris Negara punya urusan. Tetapi menyebut nama dan sebagainya itu urusan dia. Tetapi yang saya terangkan ini adalah fakta sejarah dengan menunjukkan peranan masing-masing yang memang harus yang saya, dan itu diakui oleh Pak Hatta sendiri dalam bukunya Memoir, bahwa dia tidak punya peranan apa-apa sebenarnya. Dia tidak mungkin melakukan apa-apa karena dia di kerangkeng. Itu. Jadi saya tidak mempersoalkan penyebutan namanya di situ, tapi bahwa Soekarno dan Hatta memang dalam keadaan yang sangat susah untuk melakukan sesuatu karena
dia berada dalam keadaan pengawasan yang sangat ketat, bahkan di kerangkeng. Paling tidak yang di kerangkeng itu adalah Pak Hatta. Ketika itu dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti Pak Salim, jadi peranan daripada Jenderal Sudirman, peranan daripada Sultan Hamengkubuwono, Soeharto di dalam mengatur perlawanan, semua punya perannya masing-masing. Itu harus diakui, punya perannya masing-masing. Tetapi siapa yang mengambil inisiatif? Persoalannya kan itu sebenarnya. Siapa yang mengambil inisiatif? Pak Harto mengakui bahwa dia yang mengambil inisiatif. Tapi Sultan rupanya agak tersinggung ketika mendengar berita itu. Tapi hanya oleh karena sesuatu hal maka tidak jadi. Jadi yang menjadi persoalan besar di situ, selama pemerintahan Pak Harto memang seakan hanya dia yang melakukannya. Dan itu fakta. Semua orang juga tahu. Tiap kali bahwa yang bahkan kalau tidak salah ada Seskoat atau Sesko Abri yang pernah mau menulis sebuah buku tentang serangan itu, dan ada seorang perwira mengatakan nanti kalau sudah selesai saya kasih sama Pak Anhar. Saya cuma nanya, arah Anda menulisnya kemana? Ya, dia cuma ketawa. Jadi Pak Karni, kalau kita mau mempersoalkan persoalan ini lebih lanjut, saya kira akan melahirkan hal-hal yang justru akan membuat kita tidak pernah dapat menjadi dewasa dalam mengenal proses sejarah kita. Sejarah sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pendewasaan diri kita. Dan apa yang kita bicarakan sekarang sebenarnya adalah sesuatu hal yang memang penting, tetapi ada faktor yang harus diingat di situ, bahwa itu adalah faktor administrasinya. Dan walaupun memang bau sejarahnya dan masalah sejarahnya ada, tetapi jangan menyebabkan kita harus bertengkar terus. Kapan selesainya? Mari kita ikuti perkembangan sejarahnya dan melihat dokumen itu sebagai sesuatu yang sudah ada. Apakah mau direvisi itu terserah presidennya nanti. Apakah MSC berhasil dengan ini, itu terserah. Karena itu urusan administrasi dalam penglihatan saya. Nah, tapi yang saya mau mengatakan di depan forum ini dan kepada Pak Karni yang amat saya hormati adalah sejarah dapat ditulis ulang. Karena kita bisa menemukan fakta-fakta baru dari berbagai dokumen yang mungkin kita miliki lagi, seperti yang tadi dokumen itu. Dan tetapi memang harus diakui TDRI Pak Harto ada perannya, itu tidak bisa tidak. Ada fakta sejarah yang tidak, dan tadi Adian ceritakan bahwa dalam Gajah Mada menulis 48 kali nama Pak Harto. Kalau dia nggak nulis, dia bukan sejarawan. Gitu. Saya kira itu catatan saya, Pak Karni. Terima kasih. Baik. Boleh. Begini, memang Kepres itu urusan administratif, ya, Profesor Anhar. Tapi nanti, ya, Kepres itu akan menjadi sumber sejarah. Itu perlu kita ingat, ya. Nah,
dia nanti akan jadi sumber sejarah seperti dokumen-dokumen yang dulu juga ada pada PDRI. Karena itu ya memang harus kita nilai gitu. Itu saja tambahan saya. Boleh. Kalau kemudian suatu ketika Kepres itu menjadi sumber sejarah dan sejarawannya tidak membaca naskah akademisnya, sejarawannya yang salah. Dia harus baca utuh dong, tidak cuma Kepresnya tapi naskah akademisnya. Dan maksudnya apa? Kalau kita baca di sini ya, penyerangan ini dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto dari sektor barat sampai batas Malioboro. Dalam fakta sejarah itu ada batas tempurnya. Sektor barat sampai batas Malioboro. Lalu sektor timur dipimpin oleh Vence Sumual, sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sektor utara oleh Mayor Kusno, sedangkan untuk sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduk. Jadi itu perang canggih, Pak Karni. Kenapa? Jadi, Bung, saya mohon maaf, saya tidak memaksudkan itunya, ya. Kalau kita baca naskah akademisnya, tidak satu pun yang mengaitkan dengan bukti yang kuat bahwa Soekarno dan Hatta terlibat di situ. Ya, tidak ada di naskah akademisnya. Ya. Saya ingin mengatakan itu saja. Ya. Nah, artinya bahwa kalau kita baca detail peran masing-masing, 5 sektor tempur bareng-bareng. Sektor itu ada penanggung jawabnya. Jadi ini memang sebuah serangan yang sudah sistematis. Makanya kalau orang bilang bahwa itu inisiatif Soeharto, loh, apa mungkin seorang letkol mengambil inisiatif serangan besar-besaran tanpa persetujuan atasannya? Kalau itu benar, itu pembangkangan. Itu yang dijawab oleh Pak Anhar Gonggong tadi. Bahwa ada lembar dokumen yang ditentukan mungkin perintah siasat tadi oleh oleh Bambang Sugeng memerintahkan. Artinya posisi itu Soeharto diperintah untuk melakukan serangan besar-besaran. Tapi ya sudahlah. Buat saja buku masing-masing. Semakin banyak cerita juga semakin bagus-bagus saja kok. Kenapa sih kita takut pada cerita yang berbeda? Terima kasih Pak Karni. Profesor Salim Haji Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Terima kasih diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadinya tidak terlalu, saya sudah menduga bahwa kalau ada 2-3 orang berkumpul, maka ceritanya akan ramai. Ya, ada hal-hal yang meskipun tesis doktor saya menyangkut periode ini, baru malam ini saya dengar dari Pak Anar bahwa ada dokumen surat perintah Bambang Sugeng kepada Soeharto. Soeharto itu anak buahnya Bambang Sugeng waktu itu. Tapi saya dengar cerita Bambang Sugeng dari Pak Nas. Lucunya Pak Nasution, Jenderal, dia juga dengar tidak dari Bambang Sugeng. Dia dengar dari adiknya Bambang Sugeng. Nah, ini juga kebetulan. Jadi kalau tidak karena kebetulan saya nggak datang. Karena ada hal-hal kebetulan yang menarik berhubungan dengan ini. Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan disertasi saya. Jadi pada satu kali, tanggalnya saya catat, tanggal 15 Oktober 84, saya menginterview Sri Sultan mengenai kesibukan Sri Sultan mencari tempat aman untuk tempat Bung Karno dan Bung Hatta berlindung. Dapat tempat itu. Tapi ya itu tadi cerita Anda itu. Nasihatnya Pak Simatupang, Bung Karno dan Bung Hatta tidak menggunakan tempat itu somewhere di daerah Banyumas. Nggak dipakai untuk melindungi itu. Nah, saya menginterview Sri Sultan itu tanggal 15 Oktober. Iya 15 Oktober ya. 84. Nah, keterangan Pak Harto itu dimuat di majalah Tempo. Kebalik kali.
November 85. Agak terbalik. Salah catat. Jadi begini pokoknya. Pak Harto saya ingat dimuat di Kompas, di Tempo, pernyataan yang Anda kutip tadi. Pak Harto bilang, nggak percaya toh Letnan Kolonel bisa mengambil inisiatif begitu. Ya saya kan tidak mempersoalkan itu karena di zaman revolusi kan bisa aneh-aneh. Begitu. Jadi bisa aja kejadian. Gitu. Nah, lah saya tanya Sri Sultan. Sebab saya sudah pernah baca sebelumnya, Sri Sultan mengatakan bahwa beliau itu mendengar radio akan ada sidang Dewan Keamanan PBB. Jadi lalu beliau menghubungi Jenderal Sudirman, memberi usul supaya ada serangan umum. Tidak jelas apakah serangan umum atau serangan besar, begitu serangan. Dan ini cerita juga dibenarkan oleh Jenderal Nasution. Dari Pak Dirman turun perintah kepada Bambang Sugeng. Dari Bambang Sugeng menurut adiknya Bambang Sugeng turun ke Pak Harto. Nah, Anda punya dokumen itu makin kuat lagi. Tapi karena itu tidak bagian integral dari disertasi saya, itu hanya menjadi, ini yang merah ini, hanya menjadi footnote, catatan kaki. Jadi saya tidak punya pendapat siapa sebenarnya yang benar. Biarlah orang main, buktinya pendapat itu menjadi kuat karena Anda mengatakan Anda punya dokumen. Jadi keterangannya Pak Nas, Jenderal Nasution dan Simatupang lebih kuat dan indirectly memperkuat Sri Sultan. Kira-kira begitu. Jadi artinya kalau mau diambil kesimpulan, besar kemungkinan ide itu tidak dari Pak Harto. Tidak dari Pak Harto. Besar kemungkinan. Oke. Jadi ya terlalu percaya diri Pak Harto mengatakan bahwa beliaulah inisiatif itu. Satu lagi yang mau saya katakan juga tidak ada hubungannya dengan ini, buku saya disertasi yang diterbitkan di Singapura. Tidak ada hubungan dengan ini. Ada satu acara seminar di kantor wakil presiden mengenai PDRI. Salah satu pembicara, dua pembicara yang hadir waktu itu, ada beberapa orang, saya dengan almarhum, Pak siapa sih namanya itu? Aduh, udah tua suka lupa. Ya normal kan? Hebat bisa tua. Banyak teman saya tidak bisa tua. Jadi saya bangga saja, bersyukur pada Tuhan saya bisa tua. Siapa sih namanya itu? Istikazer bukan? Bukan. Orang awak juga. Rusli Amran. Bukan, dia Safruddin Bahar. Safruddin Bahar. Enggak. Ya. Begini, setelah mendengar riwayat PDRI, terus saya bilang, lah kalau begitu Pak Safruddin itu pemimpin gerilya dong. Kan dia yang memimpin. Sebab dalam saya mempelajari Pak Dirman, saya temukan Pak Dirman menolak menjadi komisariat di Pulau Jawa. Alasannya saya sipil. Saya tentara. Itu tentara tidak boleh campur. Urusan sipil. Pemerintahan. Jadi artinya bisa disimpulkan even Pak Dirman tunduk kepada civilian supremacy. Oke? Ada itu. Begitu. Ya tapi kan saya nggak mau debat. Ya sudahlah, Safruddin Bahar terkejut ketika saya mengatakan itu.
Karena sudah melekat di kepala dia, dan generasi itu tentara, Pak Dirman itu pemimpin gerilya. Secara teknis militer, iya. Tapi secara politis, pemimpin gerilya itu adalah bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta. Nah, saya pernah mendiskusikan itu dengan almarhum Jenderal Sumitro, Pangkop Kamtib. Jawabannya kepada saya begini. Loh, kita ini kan anak-anak muda. Kita tahu ketika Perancis menyerah, tentara Perancis menyerah, maka seluruh perangkat pemerintahan Perancis menyerah kepada Nazi Jerman. Lah kita waktu itu berpikir seperti itu. Bung Karno menyerah, kita harus melawan. Kita tidak boleh ikut menyerah. Karena persepsi mereka, anak-anak muda ini, karena Bung Karno sudah menyerah, Bung Hatta menyerah, dua orang ini, saya kutip di buku saya ini, pernyataan mereka yang mengatakan kalau Belanda menyerang Indonesia, wilayah Indonesia, mereka berdua akan bergerilya. Dan ini rupanya menjadi soal yang serius bagi perwira-perwira muda itu. Sumitro kan masih muda waktu itu, Pak Harto aja 20 sekian. Mereka marah. Dan itu awal ketidaksenangan mereka kepada otoritas sipil. Karena itu sekarang, kemarin apa saya diinterview? Oh enggak, kuliah saya. Saya memberi kuliah kepada Unhan, kolonel-kolonel itu. Itu dibicarakan lagi. Saya bilang, kalau otoritas sipil tidak mengelola dengan baik pemerintahan, rakyat Indonesia itu punya ingatan kolektif. Berapa puluh tahun dikuasai, diatur oleh tentara. Maka kalau mereka capek, diplomatik apa istilah ilmu politiknya, democratic fatigue, kelelahan demokrasi, mereka ingatan yang baik dari masa lalu mereka dengan tentara adalah di bawah pemerintahan Soeharto, tentara itu keadaan tenang-tenang saja. Tidak timbul macam-macam. Korupsi pun tidak banyak diketahui orang. Yaitu tadi, kekuasaan itu ngedep tindakan-tindakan korupsi dari tentara. Padahal kan banyak waktu itu. Begitu. Begitulah kira-kira. Makasih. Pemirsa, selalu ada 3 versi cerita. Versi Anda, versi saya, dan versi yang benar. You masih know, Mafia New York. Kita ketemu ILC yang akan datang.